Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masal jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan agenda yang telah direncanakan, yaitu melaksanakan sholat subuh, sholat isya berjamaah, kemudian silaturahmi, dan juga mungkin nanti akan dilaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini di tempat ini adalah dalam ridho dan qabul Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan peribadatan Ramadan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan pada hari sampai akhirnya nanti kita mendapat qabul juga, sehingga terwisuda menjadi manusia-manusia yang mutakin dan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa kita sudah akan segera memasuki keakhiran lagi daripada bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin ternyata sudah malam ke-20 lagi. Itu berarti tadi firman Allahnya sudah saya sebutkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah menyelesaikan satu perkara, lanjutkan dengan kegiatan yang lain, dan kepada Allah lah kita berharap. Mungkin kita telah tadarus, telah tarawih, telah melakukan berbagai kegiatan di sepanjang bulan Ramadan, dan masih ada lagi. Betulnya yang ditemakan kepada saya itu di tarawih ini adalah membina anak soleh, dan untuk kultum subuh yang kelewat itu saya temanya adalah memelihara amar sunnah. Maka kali ini mungkin saya akan sampaikan yang di subuh aja, yaitu acara-acara yang masih harus kita laksanakan sampai akhirnya bulan Ramadan ini. Tentu tidak akan saya bahas secara detail, yang jelas agenda-agendanya saja, poin-poinnya. Kenapa? Karena semuanya juga sudah kita biasa lakukan, cuma mungkin mengingatkan dan memantapkan lagi gitu. Agenda pertama menjelang malam ke-20 atau masuk ke malam ke-21 sudah tadi disebutkan dalam pengumuman adalah i'tikaf. Ini adalah ibadah sunnah, dan tentu nanti panitia akan menyelenggarakan acara sedemikian rupa, mungkin apakah itu ada bayan, ada kajian atau apa. Namun demikian perlu diperhatikan, sebetulnya adalah i'tikaf itu adalah ibadah individu, meskipun dilaksanakannya bersama-sama. Apa buktinya? Dalam sebuah riwayat, pada waktu itu Rasulullah SAW juga sedang beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, maka para sahabat sebagian diantaranya ada yang berzikir keras-keras gitu ya. Jadi Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, kan beliau memilih tempat mungkin tersendiri begitu, di tempatnya sendiri, pakai tirai, bahkan kalau mau disisir juga Aisyah itu beliau mengangkat kepalanya. Nah, mendengar yang berzikir keras-keras itu, maka Rasulullah bersabda, sebutlah nama Allah dengan lemah lembut, karena kalian tidak berzikir kepada zat yang tuli. Jadi sebetulnya i'tikaf itu adalah ibadah individu. Intinya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, dan mengalihkan perenungan siapa kita, mau kemana kita, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya adalah ibadah individu. Perkara nanti panitia mengadakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara, agenda-agenda, bahkan ada kayak mulai sampai banyak, ya itu soal yang lain. Cuman juga dikasih kesempatan lah, itu ibadah individunya gitu. Karena ya tadi dalilnya itu Rasulullah sendiri nyingkur gitu ya, memilih tempat sendiri pakai tirai. Nah, berarti itu artinya i'tikaf itu kiasnya adalah ibadah individu. Secara syara atau secara lugu, i'tikaf itu artinya diam ya, diam. Ya mungkin 2 menit, 2 detik atau 2 jam ya diam gitu. Tapi kalau secara syar'i ya i'tikaf itu yaitu 10 malam terakhir, 10 hari di akhir Ramadan gitu ya, siang malam sebetulnya. Ya, kalau secara mau full gitu ya, tadi juga sudah difasilitasi panitia lah. Alhamdulillah. Mungkin zaman sekarang cukup menggembirakan setelah 2 tahun tidak ada i'tikaf karena COVID-19. Agenda berikutnya, tadi i'tikaf sudah, intinya adalah ibadah individu. Silahkan agungkan Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, dan kalau pada saat itu nyawa kita dicabut,
sedang ada pada puncak kedekatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah husnul khotimah itu mah ya kita harapkan. Yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Meskipun ini debatable, maksudnya ada yang menganggap Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an, ada yang menganggap tiap tahun juga ada. Nah, itu kita anggap aja yang tiap tahun ada. Nah, itu tentu yang ingin berburu Lailatul Qadar sebetulnya sudah harus berburu dari awal sebetulnya. Tapi ya, kalaupun belum, ya masih ada waktulah. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ceramah Bapak Ustadz Adi Hidayat. Bangunlah, meskipun hanya dengan 2 rakaat, asal itu konsisten. Ya bukan mustahil Allah mengasih Lailatul Qadar begitu. Jadi harus diintip sebetulnya dari awal. Tapi ya itulah pokoknya, perbanyaklah ibadah selagi ada pintu fasilitas. Dari kapan itu? Tanazalul malaikatu waru Nazalul malaikatu fiha bi rabbihim min kulli am salamun yahtamat laifat. Di situ nanti malaikat dan Jibril turun ke bumi menyebarkan salam, menjelaskan urusan. Ya, dalam tafsir Maulana Muhammad Ali menjelaskan urusan itu katanya agenda setahunan untuk kita itu ditentukannya pada malam itu katanya. Dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Mungkin mau meninggal tanggal sekian, mau sakit tanggal sekian. Nah, itu ditentukan fikuli am. Tapi ada juga yang menyebut ya malaikat menyebarkan salam kesejahteraan dari kepada manusia-manusia. Nah, sehingga Lailatul Qadar itu di samping artinya malam kemuliaan, ada juga yang disebut artinya sempit katanya. Karena kenapa? Dunia penuh dengan para malaikat. Berburu Lailatul Qadar, silahkan kita mantapkan di malam-malam ganjil. Tapi ya sebetulnya dengan malam ganjil aja. Apalagi yang tadi itikaf itu ya istiqomah. Yang kita tidak itikaf, ya tetap aja. Ini malam ganjil bangun, malam genap istirahat. Ya nggak usah begitu. Hajar aja 10 hari itu ya. Kalau memang mau berburu Lailatul Qadar. Meskipun sudah disebutkan malam ganjil. Sebetulnya dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu pernah diberitahu tanggal sekian itu mau Lailatul Qadar itu. Hanya ketika Rasulullah mau menyampaikan kepada para sahabat, di tengah jalan ada yang sedang berdebat tentang agama. Maka Rasulullah marah karena agama itu bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk diikuti dan dilaksanakan. Kalaupun ada perbedaan, bukan berdebat tapi diskusi ya, penambahan paham, bukan diperdebatkan gitu. Apa bedanya debat dengan diskusi? Ya jelas beda. Kalau debat ya kita tahulah semuanya pasti ada yang pengen menang dan ada yang pengen ada yang tidak mau, semuanya pasti tidak mau kalah. Kalau diskusi ya lain, memberikan pencerahan dan pemahaman sesuai kapasitas dan kapabilitasnya. Karena itu janganlah agama itu diperdebatkan, tapi dilaksanakan, dipahami, dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Berburu Lailatul Qadar, silahkan malam-malam ganjil. Ya banyaklah riwayat kalau malamnya begini tanggal sekian, tanggal sekian ya, tapi pokoknya sepanjang Rasul tidak menyebutkan tanggalnya dan bilangnya di 10 malam terakhir ya sudah aja. Hajar di 10 malam terakhir. Kemudian berikutnya lagi adalah zakat fitrah. Itu juga agenda yang harus kita lakukan. Itu wajib bagi semua manusia yang mampu ya. Hamba sahaya, bayi, kakek-kakek. Pokoknya semua harus dengan catatan mampu. Ciri mampunya adalah punya kelebihan makan untuk hari Idul Fitir. Ya amalnya mungkin kita masalahkan aja ke panitia lah amannya. Kalau penyerahannya kan ada abdol ya. Abdolnya habis 1 Syawal sampai orang pergi ke sholat Id ya. Tapi nanti panitia menyerahkan sedemikian rupa lah, mengatur sedemikian rupa mungkin. Kalau bagi kita yang sibuk atau apa atau belum juga tahu datanya siapa yang harus kita kasih, ya sudah amalnya cari kasihkan nanti ke panitia. Zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah itu? Memberi makan fakir miskin dan membersihkan orang yang berzakat, tazkiyun nafsi itu. Dan itu kalau yang saum dan segala peribadahannya tidak dikasih zakat fitrah, itu ibadahnya mudabdabun bainas samai wal ard, menggantung di antara langit dan bumi. Jadi daripada ibadahnya menggantung lengkapilah dengan zakat fitrah. Nah, kemudian ibadah sunnah juga yang tidak kalah pentingnya, bahkan itu dimulai dari awal, adalah ibadah sunat sahur. Sahur di bulan Ramadan itu sunat hukumnya, tapi sangat dianjurkan. Fatasaharo fa inna fis sahuri barokah. Maka bersahurlah
Karena di dalam sahur itu ada barokah. Bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi masalahnya adalah patuh atau tidak patuh kepada perintah Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita biasanya kalau berbicara tentang sahur, yang kita ingat adalah makan saja. Padahal kalau kita baca dalam ayatnya itu, kalau kita bicara tentang sahur, artinya adalah istighfar atau identiknya dengan istighfar. Wal mustagfirina fil ashar, itu ya di surat Al-Imran. Wal qanitin wal qanitat, itu wal mustagfirina fil ashar. Kemudian di surat At-Taubah, wa fil ashari umul mustagfirun. Dan dalam ketika sahur mereka beristighfar. Jadi gimana dong kombinasi antara makan sahur dengan istighfar? Nah, ya kita bagi aja gitu. Misalnya sahur subuh sekarang misalnya jam 4:35. Ya setengah 4 buat makan sampai jam 4. Nah, 4 sampai 4:34 kita gunakan untuk istighfar gitu. Jadi karena sahur itu bukan identik dengan makan saja, tapi identik dengan istighfar. Makanya adanya kan dua kalau lagi bulan Ramadan. Adzan Bilal dan adzan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi kalau Bilal sudah adzan, yang belum sempat makan ya silahkan makan buru-buru gitu. Yang sedang makan buru-buru selesaikan. Untuk apa? Untuk istighfar nanti, menyiapkan sholat subuh. Dan nanti ketika sudah waktunya subuh, Abdullah ibnu Maktum yang adzan. Dan kalau itu sudah berkumandang, yang sedang sahur berhenti, harus insak itu mulai begitu kalau dalam riwayatnya. Nah, dengan peribadatan yang bisa kita laksanakan di keakhiran Ramadan ini, nah dengan kualitas seperti itu, dan perlu diperhatikan Mas para jemaah waktu, karena saya masih mendengar sekarang itu kalau di luar Ramadan maghrib itu ada yang 7 menit sebelum maghrib sudah adzan gitu ya, di tajuk mana gitu, di musola mana, di masjid mana, saya nggak paham ya. Tapi di sini juga sekarang bulan Ramadan itu ada yang 4 menit sebelum waktu maghrib itu sudah adzan gitu. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Mungkin jamnya yang berbeda atau jadwalnya yang berbeda. Karena itu saya menganjurkan ikutilah jadwal yang ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yat Provinsi Jawa Barat atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena untuk daerah Bandung Raya itu ada kekhususan, yaitu ada faktor ketinggian yang dihitung. Sehingga kadang-kadang bisa saja kalau maghribnya sih beda duluan Jakarta daripada Bandung, jadi nggak usah heran. Jakarta aja udah maghrib, kok Bandung belum? Karena elipsi dan ketinggian matahari terbitnya di Bandung itu karena geografinya begitu, jadi beda-beda gitu. Kadang-kadang terbit di sebelah utara sudah terbenam, di sininya belum, ke baratnya belum. Berarti kan belum waktunya. Nah, jadi pakailah jadwal ruqyah. Ini sudah disetting digital, jam digital. Kata ahli digital, Bapak Fitri Albiansah, itu yang juga sekretaris BHR, sebagus-bagusnya jam digital itu 1 tahun itu pasti ada melesetnya 1 menit. Nah itu yang paling bagus, kalau yang nggak bagus gimana gitu. Jadi kalaupun kita sudah percaya dengan jam digital, di masjid itu jam digital harus dikalibrasi lah setiap minggu, setiap Jumat aja. Dan patokannya BMKG atau RRI. Supaya apa? Ya supaya tidak membuat orang berbuka sebelum waktunya gitu. Kalau sholat mah nggak terlalu masalah karena jarang orang habis adzan langsung sholat gitu ya, kecuali yang buru-buru. Tapi kalau saum habis adzan, kadang-kadang balapan dengan muadzin gitu ya. Jadi jangan sampailah kita saum buka sebelum waktunya, baik di bulan Ramadan maupun di saum-saum sunat di luar Ramadan. Kalau yang sudah terlanjur tidak tahu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi sekarang sudah tahu, ya cobalah berupaya supaya kita dapat ibadah pada waktu dan saat yang tepat sehingga bernilai mabrur dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari segala Ramadan yang pernah kita lakukan, dan sehingga kita nanti diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa dan kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.